Hai, perkenalkan saya Ermina Dida Malik. Saya peserta Power Trainer dari Mediler HSO Makassar. Menurut Nelson Mandela, bahwa pemberani itu adalah bukan orang yang tidak memiliki rasa takut, tetapi pemberani itu adalah mereka yang mampu mengendalikan rasa takut itu sendiri. Dalam mengendalikan rasa takut, tentu kita perlu menaklukkan rasa takut itu sendiri, dan salah satu caranya adalah dengan meredam rasa takut itu. Saya memiliki 5 tips untuk meredam rasa takut. Ya. Pertama, repetisi, yang kedua edukasi, yang ketiga distraksi, keempat antisipasi, dan yang kelima adalah meditasi. Apa itu repetisi? Repetisi adalah bagaimana cara kita menaklukkan dan meredam rasa takut itu dengan cara pengulangan. Saya contohkan seperti ini. Ketika kita merasa bahwa kita takut dalam ruang yang gelap, maka cara meredamnya adalah kita harus melakukan pengulangan, tetapi secara bertahap dan tentu dengan durasi. Misalnya, karena takut dengan ruang yang gelap, maka yang harus Anda lakukan adalah memberanikan diri, melatih diri Anda untuk mencoba masuk ke dalam satu ruangan, tetapi dengan ada setting, dengan suasana kegelapan yang masih remang-remang. Anda coba dalam waktu kurang lebih 5 menit. Ketika Anda kuat, Anda lakukan pengulangan lagi dengan 5 menit, dan seterusnya. Setelah itu, Anda harus berani untuk menggelapkan ruangan itu, dan Anda mulai lagi pengulangan repetisi untuk mencoba. Itu salah satu yang bisa kita lakukan di dalam repetisi. Saya lanjutkan dengan edukasi. Ketika Anda memiliki rasa takut, yang harus Anda kenali adalah rasa takut itu adalah dalam kategori mana. Anda harus mengenali rasa takut Anda. Saya contohkan misalnya, Anda ini adalah orang yang memiliki rasa takut untuk mengemudi sebuah mobil. Anda harus kenali, Anda takut mengendalikan mobil itu karena apa? Kalau Anda bilang bahwa saya takut karena ketika saya menyetir mobil nanti, saya akan menabrak sesuatu. Sehingga mengatasi rasa takut itu adalah Anda harus berusaha mengenali rasa takut itu secara utuh. Sehingga karena Anda takut untuk menyetir mobil karena khawatir menabrak sesuatu, maka Anda perlu melatih diri Anda untuk bisa menyetir dengan baik. Misalnya dengan kursus, dan kemudian Anda sudah tahu secara utuh bagaimana mengendalikan mobil itu, menyetir mobil itu, dan tanpa Anda rasa sebenarnya rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Baik, saya lanjutkan dengan bagaimana melakukan distraksi atau pengalihan. Pengalihan dari rasa takut, yaitu salah satunya bisa saya contohkan adalah ketika Anda takut dengan kegelapan, tetapi tanpa bisa Anda hindari, tiba-tiba lampu mati. Ketika lampu mati, maka secara otomatis rasa takut Anda akan muncul. Dan yang harus Anda lakukan adalah satu, lakukan pengalihan. Misalnya, segera menyalakan handphone, atau Anda langsung ngobrol dengan orang yang ada di sekitar Anda. Dan yang ketiga, misalnya Anda berpindah ke ruangan yang lebih terbuka. Itu adalah distraksi atau pengalihan. Saya masuk lagi ke yang keempat, yaitu bagaimana melakukan antisipasi. Ketika Anda takut dengan ruang tertutup, maka Anda harus mengambil langkah antisipasi. Saya contohkan misalnya, karena Anda memiliki rasa takut di ruang yang tertutup, sementara Anda memiliki klien yang harus
bernegosiasi dengan Anda dan dia berada di lantai 25, tentu Anda harus menggunakan sebuah lift. Itu adalah ruangan tertutup. Anda perlu ambil antisipasi. Karena klien ini adalah orang yang penting, maka yang Anda harus lakukan adalah menegosiasi orang itu agar supaya klien Anda bersedia untuk berpindah tempat di ruang yang lebih terbuka. Dan yang terakhir adalah meditasi. Meditasi itu apa sih? Meditasi adalah perpaduan antara pernafasan dan pemikiran. Dengan kita mengendalikan rasa takut kita dengan kedamaian, maka Anda mampu mengendalikan diri. Ketika Anda merasa takut, tenangkan diri Anda, tarik nafas Anda, lalu kemudian tetaplah pemikiran Anda adalah energi Anda. Tetaplah Anda bisa menaklukkan rasa takut Anda dengan 5 tadi, repetisi, edukasi, kemudian distraksi, dan selanjutnya antisipasi dan meditasi. Maka saya berharap bahwa Anda bisa sukses mengatasi rasa takut itu. Terima kasih. Salam satu hati.